Yang dalam Jabodetabek boleh aja bolak-balik ya Pak ya. Ini ya, semua keluar sedikit dari Jabodetabek berarti sudah harus punya SIKM. Benar demikian. Dan yang harus punya ini siapa saja yang bisa masuk atau bisa keluar? Sebetulnya ini untuk administrasi pelayanan bagi yang bekerja terkait 11 sektor. 11 sektor. Kita ulang sedikit nggak apa-apa Pak sektornya ya Pak ya. Sebentar. Ya boleh Pak. Pertama kali saya ingatnya pasti konstruksi, kesehatan, terus bahan pangan, sudah pasti, energi, komunikasi dan IT, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional, dan terakhir pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sebetulnya hampir semua barangkali Pak, yang tidak termasuk pariwisata baru barangkali ya. Terus apa lagi ya Pak sebetulnya? Nah Pak, seberapa rumitnya bikin SIKM? Ini sebetulnya saya duduk di sini nih, titipan teman-teman saya banyak sekali, termasuk yang di bidang konstruksi. Di bulan Maret kira-kira banyak sekali, mungkin yang skala kecil ya Pak, yang rumah renovasi dan segala macam itu sudah berhenti dimulai bulan Maret. Jadi tukang semua sudah pulang kampung, bukannya mudik sebetulnya karena baru mulai Maret. Nah kemudian mereka akan mulai lagi bulan Juni. Nah ini repot sekali, bingung gimana caranya bikin SIKM ini. SIKM ini diproses secara daring, online, bisa diakses. Tapi untuk memang beberapa pihak dan Pak Gubernur sudah memerintahkan untuk beberapa sektor misalnya konstruksi itu bisa dilakukan dengan memakai sistem tanggungan. Artinya seorang mandor menanggung maksimal 20 tukang. Berarti yang bikin SIKM-nya mandornya? Mandornya. Atau misalnya ya perusahaan atau mungkin masyarakat pemilik rumah. Mereka lah yang membantu tukang-tukang ini untuk membuatkan SIKM agar bisa masuk kembali ke kata. Nah, waktu mereka membuat SIKM itu surat saja atau ada pemeriksaan lain? Nah, ini ada pemeriksaan. Yang terpenting fotonya sama Bu ya. Kemudian KTP. Foto sama KTP. KTP berarti nggak KTP Jakarta berarti ya Pak? Bisa. Kalau yang keluar KTP Jakarta, kalau yang masuk adalah KTP ya di mana orang itu berada. Kemudian terpenting adalah surat jaminan. Surat pernyataan sehat memang untuk dimudahkan bahwa pernyataan sehat diri sendiri yang mengatakan tidak punya gejala atau harus ada rapid test atau harus bagaimana? Untuk memudahkan adalah pernyataan sendiri. Makanya dalam ini ada swab sekarang dan tes swab. Tapi untuk SIKM cukup pernyataan sehat ditandatangani di atas materai dan juga kesediaan untuk dikarantina kalau nanti ternyata ada pemeriksaan acak. Ya terbukti. Jadi nanti bisa dilakukan pemeriksaan acak gitu ya, karena tidak mungkin semua kemudian terima saja gitu pernyataannya. Oke, apalagi Pak? Yang penting tadi jaminan, misalnya kayak pemilik rumah lah yang misalkan saya yang paling mudah, saya punya rumah, saya renovasi rumah saya, bubar mulai bulan Maret, tiba-tiba Juni balik lagi dengan mandornya. Saya menjaminkan kalau sampai terjadi apa-apa, saya yang bertanggung jawab. Makanya dalam proses SIKM ini salah satu proses terpenting adalah konfirmasi atau klarifikasi atau validasi dari yang menjamin. Misalnya Mbak Lula menjaminkan beberapa tukang, maka setelah dicek kelengkapannya oleh staf di PTSP, Mbak Lula sebagai penjamin akan dikirimkan permintaan klarifikasi atau konfirmasi ke email Mbak Lula sebagai penjamin. Pak, surat ini ada jangka waktunya tidak? Tergantung, ada dua macam Bu, ada yang berulang, ada yang cuma sekali. Kalau sekali ya sesuai kebutuhan misalnya 2 hari atau 3 hari. Tapi kalau yang berulang, misalnya memang dia dinasnya punya dinasnya di luar Jakarta, maka dia bisa dilakukan dengan SIKM keluar Jakarta berulang. Seberapa rumitnya untuk membuat SIKM ini dan seberapa mudahnya? Saya kalau rumit takutnya semua orang kerepotan. Tapi kalau terlalu mudah juga saya juga takut kalau dipalsukan gimana? Untuk kerumitan sebetulnya ini cukup mudah. Memang harus ada persyaratan tadi. Dan semua online ya? Semua online.
Kemudian untuk pemalsuan kita bikin pakai sistem QR code. Oh, pakai QR code, iya baik. Jadi QR code, jadi Mbak Lula misalnya tidak perlu bawa Suratnya ya, tidak perlu cukup, ada nih ya. Cukup pakai di HP kan, Iya. PDF. Nanti mungkin staf lapangannya Pak Safrin ngecek QR code-nya apakah izin ini benar atau enggak untuk menghindari pemalsuan. Oke, saya ke Pak Safrin. Pak Safrin,